Halo guys, balik lagi di channel CMCRNR. Oke, kali ini kita bakal bahas terigu. Kira-kira apa ya? Jadi, ada 3 tipe terigu sebenarnya. Yang pertama ada tepung terigu protein tinggi, kedua sedang, dan yang ketiga tepung protein rendah. Saya ada contohnya tepung protein tinggi. Ini mereknya Cakra Kembar. Ini salah satu tepung protein tinggi. Dan ciri-ciri dari tepung protein tinggi ini adalah strukturnya yang elastis jika dibentuk dan diadoni. Kemudian daya serap airnya juga lebih tinggi dan juga mudah untuk digiling. Biasanya tepung ini digunakan untuk makanan yang membutuhkan tekstur kenyal. Contohnya seperti mie, roti salah satunya roti tawar, roti sobek, itu menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kenapa? Karena tepung terigu protein tinggi ini menghasilkan gluten yang tinggi, sehingga nantinya sebelum difermentasi, bahan-bahan yang tadinya diuleni itu memiliki struktur elastis yang tinggi. Jadi kalau misalnya nih kita ngadonin bakpao ataupun roti tawar, itu kan sebelum dikalis itu nanti teksturnya bisa seperti karet gitu ya. Itu pasti menggunakan tepung terigu protein tinggi. Tapi dengan protein yang tinggi tentunya itu pasti ada kelemahannya. Kelemahannya salah satunya itu makanannya tidak tahan lama. Artinya makanannya mudah sekali basi. Seperti kita tahu lah ya, kalau kita beli roti tawar pasti periodenya kisaran 3-4 hari itu sudah expired, udah kurang baik digunakan. Dan juga kalau mie itu juga tidak tahan lama. Jadi penggunaan dari tepung terigu protein tinggi ini ya bisa dipakai untuk donat, roti manis, mie, terus juga roti tawar yang tadi saya sebutkan. Terus juga bisa dipakai buat kue sus, roti burger, roti hotdog, itu juga pakai protein tinggi. Oke, yang kedua kita bahas untuk protein sedang. Untuk protein sedang ini biasanya disebut dengan tepung serbaguna karena bisa digunakan untuk berbagai olahan makanan. Untuk contoh dari tepung terigu protein sedang itu ada segitiga biru. Segitiga biru adalah salah satu produk yang memang merupakan tepung terigu protein sedang. Jadi ini dari sini juga terlihat makanan apa saja yang bisa dipakai dengan menggunakan tepung terigu ini. Salah satunya nih pancake, muffin, brownies. Ini ada beberapa contoh makanan yang bisa menggunakan produk tepung terigu segitiga biru ini. Terkadang dalam pembuatan roti juga menggunakan tepung terigu protein sedang ini karena ingin menghasilkan roti yang mungkin lebih lembut. Jadi kita bisa pilih nih, kalau misalnya kita membuat roti yang memerlukan elastisitas yang tinggi, itu pastinya kita pilih protein tinggi. Kalau memang tidak perlu ngembang-ngembang banget kok dirasa gitu ya, itu kita pakai protein sedang saja. Oke, yang ketiga ada tepung terigu protein rendah. Tepung terigu protein rendah pasti kita tahu bahwa kandungan proteinnya jauh dibanding yang lainnya. Terus memangnya ada ya yang pakai protein rendah? Ada, Bunda. Contohnya itu kue-kue kering. Kue-kue kering itu tidak memerlukan tepung terigu protein yang tinggi ataupun sedang. Kenapa? Karena memang tekstur yang nantinya kita butuhkan itu adalah tekstur yang renyah, yang crispy, sehingga cukup menggunakan protein rendah saja. Dan ciri-ciri dari tepung terigu protein rendah ini itu daya serap airnya dan gulanya itu lebih rendah, kandungannya lebih rendah. Dan juga hasil adonannya itu tidak lunak, cenderung sulit diuleni. Tetapi apa kelebihannya? Kelebihannya itu makanannya tahan lama, awet. Apa contohnya? Contohnya kue-kue kering itu kan jauh lebih lama dibanding kue-kue basah. Jadi tepung terigu protein rendah ini juga memiliki gluten yang rendah. Nanti saya kasih di bawah ini pengertian dari gluten itu sendiri apa. Dan juga dengan gluten yang rendah, hasil-hasil dari tepung terigu protein rendah ini bisa digunakan untuk kue kering, biskuit,
Pokoknya makanan-makanan yang kiranya teksturnya lebih garing ataupun crispy, tidak basah. Dan hati-hati Bunda menggunakan tepung terigu protein tinggi. Karena ketika memang kita menggunakan tepung terigu protein tinggi, dengan menaruh bahan pengembang yang tidak pas, itu nantinya roti bisa bantet. Jadi semuanya harus tepat sehingga menghasilkan adonan dan makanan yang kita inginkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Ketika memang nanti ada sesuatu hal yang perlu ditambah, kita tinggal masuk ke kolom komentar aja, jadi kita bisa sharing ilmu. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.